Halo Tagarians, berjumpa dengan saya Afi dalam wawancara bersama Wali Kota Makassar, Bapak Muhammad Ramdan Pomanto yang akrab disapa dengan Bapak Dani Pomanto. Selamat sore Pak Dani. Selamat sore Mbak Afi, selamat sore Tagarian. Iya Pak, saya ingin bertanya sesuatu yang sensitif mengenai isu korupsi yang seringkali disematkan atau dialamatkan kepada pejabat publik. Pak Dani Pomanto, saya membaca catatan mengenai kekayaan Bapak itu ketika mau nyalon jadi wali kota pertama kali, itu harta Bapak itu 30 miliar. Ya. Nah 5 tahun kemudian Bapak mau nyalon periode kedua sudah lebih dari 200 miliar. Iya. Angkanya sangat mencolok. Iya. Bagaimana Bapak bisa sekaya itu? Pertama, yang dirilis 33 miliar itu adalah laporan kekayaan sebelum kampanye. Waktu itu kan kita belum mengerti apa-apa yang dilapor. Jadi itu sebenarnya rilis oleh lawan politik. Jadi bukan rilis resmi. Kalau rilis resmi bisa dilihat di LHKPN. Nah, kemudian setelah kami menang, karena kami sudah mengerti pelaporannya seperti ini, maka karena kami lapor juga semua, maka tidak seperti itu, justru kenaikannya tidak terlalu besar. Akhirnya kan memang berlipat-lipat. 5 tahun kemudian kenaikannya tidak signifikan karena itu kenaikannya banyak tanah. Jadi banyak tanah, harganya naik. Jadi tapi asetnya tidak naik. Nilai asetnya yang naik. Jadi kalau yang kemarin itu berita yang dirilis oleh lawan politik, yang realnya, yang itu hoax itu, faktanya bisa dilihat di LHKPN, gampang dilihat, itu semua transparan. Iya. Jadi itu 2013, saya dilantik 2014, lihat 2014-nya. Iya. Ya. Mungkin Bapak sebagai pejabat publik, pernah ada kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi atau penyalahgunaan wewenang? Apakah hal seperti itu pernah mendekati Bapak dan bagaimana Bapak menolaknya? Jadi pertama adalah saya ini banyak menjadi narasumber di teman-teman baik di Transparansi Indonesia, teman-teman anti korupsi. Yang menarik adalah waktu saya berjuang terus dijadikan kota kosong dan kota kosong melawan dan menang, itu saya dikriminalisasi dengan isu korupsi. Tapi yang membela saya semua pakar-pakar anti korupsi itu membela saya karena dia tahu persis. Dan ini kan semua transparan. Jadi saya membangun konflik interest. Contoh, sebelumnya saya konsultan pemerintah kota. 4 wali kota sebelumnya, hampir semua perencanaan saya yang kerja. Begitu saya menang, begitu saya dilantik, saya matikan saya punya saya tidak beri proyek apapun, bahkan konsultan saya bukukan. Itu konflik interest pertama. Konflik interest yang kedua adalah yang saya cegat, pencegahan konflik interest ya. Yang kedua adalah tidak ada keluarga saya satupun terlibat di pemerintahan dan terlibat di proyek-proyek. Itu sama sekali tidak. Nah, alhamdulillah saya dalam 5 tahun ini, dalam 5 tahun pertama, alhamdulillah walaupun saya dikriminalisasi oleh kekuatan besar pada saat kota kosong dengan fitnah yang luar biasa, dibuatkan 47 kasus yang saya tidak mengerti. Alhamdulillah tidak ada satupun yang terbukti. Sedikit saya buat kesalahan, pasti karena yang kita lawan waktu itu kekuasaan dalam tanda kutip. Jadi begitu cara saya bicara terbaliknya saja. Karena kalau soal godaan, saya kira semua pasti ada godaan, pasti. Tetapi kita harus ingat bahwa segala sesuatunya ini pasti akan jadi masalah, pasti. Nah, sehingga bagi saya tidak pernah, keluarga saya tidak pernah kerja proyek, saya tidak pernah urusi proyek, dan saya sendiri tidak pernah berhubungan sama seperti ULP. Mukanya saya tidak pernah datang, tidak pernah lihat. Orangnya saya tidak pernah kenal. Itu sejak 5 tahun lalu. Apalagi hari ini dengan pengalaman kriminalisasi yang begitu panjang. Iya.
Kalau misalnya DPR membuat undang-undang pembuktian terbalik, Itu Pak ya. Bapak mendukung tidak, Pak? Saya mendukung. Kenapa? Paling bagus. Karena saya sendiri punya visi misi. Dulu visi misi saya adalah pemerintahan yang bebas korupsi. Ternyata itu tidak kuat. Karena kata bebas korupsi itu, kata korupsi itu harus dibuktikan di pengadilan. Nah, saya sekarang membuat misi yaitu bebas indikasi korupsi. Saya berani mengatakan indikasi korupsi. Indikasi korupsi itu saya buat 3 ukuran. Pertama, jujur LHKPN. Jujur. Kedua, bebas LHP BPK. Dan yang ketiga, bebas LHP kinerja dari inspektorat. Jadi kalau tidak bebas seperti itu, saya pasti akan berhentikan. Jadi kita jelas ukurannya. Jadi bukan bebas korupsi lagi, indikasi korupsi. Wow, keren. Ya, karena kalau bebas korupsi itu perlu 2 tahun untuk membuktikan di pengadilan. Jadi terlalu panjang. Terlalu panjang. Terus apa ya yang Bapak lakukan untuk memberikan teladan bagi anak buah di pemerintahan Bapak di sana supaya tidak korupsi? Saya kira kita harus jadi influencernya mereka. Yang pertama itu konflik interest. Kalau kita tidak bisa menghindari konflik interest, agak sulit. Misalnya kita larang orang, keluarga kita yang main. Sama. Tidak ada gunanya, orang akan korupsi. Harus kita memberi contoh. Harus kita memberi contoh dan kita harus jadi teladan. Jadi kemudian yang kedua transparansi dengan sistem smart city yang kami bangun. Dan yang ketiga adalah saya kira monitoring lewat keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat itu tiap hari bisa meng-SMS saya. Kalau ada aparat-aparat saya yang dicurigai pungli, dicurigai minta duit, dicurigai korupsi lah seperti itu. Jadi libatkan banyak orang supaya banyak mata yang bisa melihat. Itu lebih bagus dari CCTV itu. Bapak punya visi yang bagus mengenai untuk tidak korupsi untuk membangun negara ini. Kemudian ke depan apakah Bapak ingin karir politik Bapak berkembang misalnya jadi gubernur atau menjadi presiden misalnya? Atau tadi pemimpin di ibu kota, apakah ada keinginan seperti itu? Saya kira semua orang pasti punya mimpi. Tetapi kalau di politik, apa yang ada sekarang harus kita kerja baik. Karena dengan politik itu yang baik, politik yang terbaik adalah seperti tangga. Bukan seperti loncat orang main loncat-loncatan tinggi-tinggian itu, enggak. Jadi bagaimana membuat tangga? Kerja yang baik saja. Bagaimana mau jadi gubernur? Kalau amanah di kota tidak selesai, kalau amanah di kota orang tidak puas, kalau amanah di kota misalnya banyak orang kecewa. Jadi kalau mau jadi gubernur, puaskan masyarakat di tempat amanah kita, misalnya di Makassar. Kalau mau jadi yang misalnya di atasnya ya, intinya di sini sekarang. Jadi kalau saya, walaupun hari esok itu dimulai hari ini, tapi yang jelas hari ini milik kita. Karena hari kemarin sudah bukan milik kita. Dan hari esok belum tentu milik kita. Jadi yang kita miliki saya hari ini. Jadi inilah caranya adalah perbaiki amanah yang lebih baik daripada apa yang kita janjikan di masyarakat. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak menjaga diri Bapak dan keluarga agar masa lalu kemudian nanti suatu hari tidak diungkit-ungkit oleh KPK atau pihak lain? Ya, saya kira pertama jangan ada konflik interest, itu intinya. Jadi misalnya begini, soal proyek misalnya, saya kasih bebas semua orang, ya, sehingga saya ini 47, itu menuduh saya loh, mereka menuduh dan membuat kesaksian palsu. Tapi setelah diselidiki, ada CCTV, ada apa, tidak ada. Itu tuduhan palsu semua. Artinya, sedangkan kita tidak berbuat saja bisa dituduh, apalagi kalau kita berbuat. Nah, kira-kira begitu. Jadi kami sudah cukup punya pengalaman terhadap fitnah-fitnah seperti itu. Tidak gampang orang difitnah dengan 47, ini tambah ada 2, 49 lah persoalan yang dibuatkan. Karena waktu itu saya melawan kekuasaan gitu. Baik Pak Dhani, terima kasih untuk wawancaranya Pak. Demikian Tagarian, sampai jumpa di lain kesempatan.